Perkenalkan, nama saya Siti Anastasia Kakampu dengan NIM 2214201173 dari kelas A5 Keperawatan semester 4 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan SC Pemkep. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi dengan judul pembahasan pencegahan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, diabetes mellitus gestasional. Pendahuluan, hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit diabetes mellitus. Terdapat 4 macam klasifikasi diabetes, yaitu pertama, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, tipe spesifik diabetes lainnya disebabkan oleh faktor genetik, penyakit eksokrin, pankreas atau obat-obatan. Keempat, diabetes mellitus gestasional atau DMG. Diabetes mellitus gestasional didefinisikan sebagai suatu intoleransi glukosa yang terjadi atau pertama kali ditemukan pada saat hamil. Ada 2 macam perempuan hamil dengan diabetes. Yang pertama, perempuan hamil dengan diabetes yang sudah diketahui sejak sebelum perempuan tersebut hamil. Kedua, perempuan hamil dengan diabetes yang baru diketahui perempuan tersebut hamil atau diabetes mellitus gestasional. Faktor resiko diabetes mellitus gestasional. Pertama, risiko riwayat. Ada juga faktor risiko diabetes mellitus gestasional, antaranya riwayat keguguran berapa kali, riwayat melahirkan bayi meninggal tanpa sebab yang jelas, riwayat melahirkan bayi dengan cacat bawaan, riwayat umum, usia hamil kurang lebih 30 tahun, riwayat DM dalam keluarga, riwayat DMG pada kehamilan sebelumnya, infeksi saluran kemih berulang saat hamil. Komplikasi yang ada pada GDM maternal: pertama, hipertensi gestasional, 2 SC, 3 DM yang menetap atau fetal, 4 makrosomia, 5 distosia bahu, 6 hipoglikemia neonatus. Berikutnya pembahasan pengertian hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah bertambahnya emesis yang dapat mengakibatkan gangguan kehidupan sehari-hari. Hiperemesia gravidarum yang berlangsung lama, umumnya antara minggu 6 sampai 12, dapat mengakibatkan gangguan kembang janin. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan selama masa hamil. Muntah yang membahayakan ini dibedakan dari morning sickness normal yang umum dialami wanita hamil karena intensitasinya melebihi muntah normal dan berlangsung selama trimester pertama kehamilan. Faktor hiperemesis gravidarum. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor predisposisi dan faktor lain yang telah ditemukan oleh beberapa penulis sebagai berikut. Pertama, faktor predisposisi yang sering ditemukan adalah primigavida, mula hitadosa, dan kehamilan ganda. Kedua, masuknya filicolinalis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil, serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan ini merupakan faktor organik. 3. Alergi sebagai salah satu respon pada jaringan ibu terhadap anak juga disebut sebagai salah satu faktor organik. Keempat, faktor psikolog memegang peranan yang penting pada penyakit ini.
rumah tangga yang rentan, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat, mulai dari muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap ketenangan, menjadi hamil atau pelarian kesukaran hidup. Ada pula gejala sebagai berikut. Pertama, mual dan muntah berat terutama pada trimester 1 kehamilan. 2. Muntah setelah makan atau minum. 3. Kehilangan berat badan kurang 5% dari bebek ibu hamil. Sebelum hamil rata-rata bebek kehilangan 10%. 4. Dehidrasi. 5. Penurunan jumlah urin. 6. Sakit kepala. 7. Bingung. 8. Pingsan. 9. Jaundice atau warna kuning pada kulit, mata, dan membran mukosa. Patofisiologi diawali dengan mual muntah berlebihan sehingga dapat menimbulkan dehidrasi, tekan turun, dan diuresis menurun. Hal ini menimbulkan perfusi ke jaringan menurun. Untuk memberikan nutrisi mengonsumsi O2. Oleh karena itu, dapat terjadi perubahan metabolik menuju ke arah anaerobik yang menimbulkan benda keton dan asam laktat. Muntah yang berlebihan dapat menimbulkan perubahan elektrolit sehingga pH darah menjadi lebih tinggi. Ada pula tanda dan gejala pada tingkat 1. Muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemas, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrum. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, lidah mengering, dan mata cekung. Tingkat 2. Penderita tampak lebih lemah, apatis, turgor kulit lebih mengurang, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit histeris, berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemomensentrasi, oliguria, dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam hawa pernafasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Pada tingkat 3, keadaan umum lebih parah. Muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopathy Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini adalah akibat sangat kekurangan zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya payah hati. Selanjutnya diagnosis berikutnya ada diagnosis hiperemesis gravidarum. Biasanya tidak sukar, harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum. Namun demikian harus dipikirkan kehamilan muda dengan penyakit pielonefritis, hepatitis, ulkus, ventrikul, dan tumor cerebri yang dapat pula memberikan gejala muntah. Hiperemesis gravidarum yang terus-menerus dapat menyebabkan kekurangan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin sehingga pengobatan perlu segera diberikan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas